Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Sari, guru kelas 6 SD Negeri 2 Sokawera, Korwil Camdindik Somagede, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Video ini diambil pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2024. Dimulai dari penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Sokawera setiap hari Selasa dan Kamis, khususnya untuk kelas tinggi, biasanya melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kurang lebih selama 15 menit. Kemudian siswa masuk kelas diawali dengan baris berbaris dan diberikan kuis. Setelah semua masuk kelas, berdoa dipimpin oleh siswa secara bergantian, mengecek kehadiran siswa oleh guru, dan melakukan yel penyemangat pagi. Dilanjutkan dengan kegiatan literasi membaca. Tapi sebelumnya, kami biasanya membuat kesepakatan kelas yang memang sudah ada dan selalu kami ingatkan untuk ditepati oleh semua warga kelas 6. Membaca buku bacaan, menulis jurnal baca, dan mengisi kartu baca sebelum pembelajaran dimulai. Setelah kegiatan literasi pagi selesai, dilanjutkan dengan proses belajar mengajar. Sebelumnya, semua siswa telah mengisi asesmen diagnostik, sehingga terbentuk kelompok belajar visual, audio, dan kinestetik, guna memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terimplikasikan dalam bentuk diferensiasi konten, diferensiasi produk, maupun diferensiasi proses. Setiap hari di kelas selalu memiliki waktu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ataupun lagu wajib nasional lainnya untuk menanamkan rasa patriotisme dan cinta tanah air. Guru biasanya meminta murid menyiapkan alat tulis atau buku yang dibutuhkan, serta menyampaikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 2 Sokawera hampir setiap hari menggunakan proyektor atau smart TV untuk media pembelajaran yang dapat menampilkan konten lagu atau audio, gambar atau visual, video atau audio visual, maupun link untuk bermain kuis atau games bagi kinestetik. Selain konten lagu, gambar, video, guru juga menyiapkan buku bacaan, buku paket siswa, buku referensi lainnya bagi yang suka membaca. Sehingga proses pembelajaran ditentukan sesuai kebutuhan siswa itu sendiri. Pembelajaran di kelas 6 memperbolehkan siswa membawa handphone untuk melakukan kegiatan asesmen yang seringkali menggunakan teknologi seperti Canva, ClassPoint, Google Form, Word, maupun aplikasi atau website lainnya. Selain itu juga handphone digunakan untuk mencari bahan referensi lainnya untuk pembelajaran. Selain asesmen yang dilakukan secara mandiri, siswa juga berkelompok untuk bergotong royong memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan minat, gaya, dan profil belajar mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan proyek penugasan tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar murid secara berkolaborasi namun tetap bisa mandiri. Semua murid mempresentasikan hasil proyek mereka, ada yang menggunakan lagu atau bernyanyi, biasanya ini dari kelompok audio. Ada juga yang menyusun puzzle, biasanya ini dari kelompok kinestetik. Kemudian ada juga yang membuat gambar bercerita, gambar pahlawan, dan sebagainya. Itu biasanya dari kelompok visual yang suka menggambar. Kemudian setelah semua selesai mempresentasikan hasil proyek mereka, dilanjutkan dengan ice breaking sebagai hiburan penyemangat belajar dan diakhiri dengan penutup. Dalam pembelajaran ini, materi kami yaitu cerita tentang Indonesia kita, mata pelajaran IPAS. Di sini untuk audio
mereka mengerjakan tugas dengan membuat lagu tentang cerita Indonesia kita. Sedangkan untuk puzzle bagi kinestetik, mereka menyusun sebuah gambar yang membentuk gambar pahlawan. Dan di sini mereka juga mempresentasikan gambar siapa, dari mana, dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok visual, mereka ada yang membuat gambar bercerita maupun gambar pahlawan. Tentunya mereka mempresentasikan sesuai dengan gambarnya masing-masing. Setelah itu mereka melakukan asesmen sumatif melalui word. Setelah melakukan asesmen sumatif, biasanya ada kegiatan refleksi, dan saya seringnya menggunakan aplikasi Spin It untuk menentukan murid siapa yang akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian, kami bersama-sama akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah kami lakukan di hari tersebut. Materi apa yang telah kami pelajari, kami buat kesimpulannya bersama-sama. Di sini saya jarang memberikan PR atau tugas di rumah kepada siswa saya. Lebih sering saya mengingatkan materi pembelajaran yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, sehingga siswa bisa menyiapkan diri untuk belajar sendiri, minimal membaca materi yang akan dipelajari di hari berikutnya, tanpa terbebani oleh tugas atau PR di rumah. Namun, apabila semua siswa sepakat menginginkan ada tugas di rumah atau PR, itu baru kami akan buat kesepakatan tugas apa yang bisa dikerjakan di rumah agar mereka bisa lebih semangat belajar. Untuk pembiasaan budaya positif lainnya di hari Selasa dan Kamis, SD Negeri 2 Sokawera juga memiliki kegiatan setelah pulang sekolah, yaitu kegiatan BTK yang diajarkan oleh masyarakat sekitar. Jadi bukan oleh guru kelas. Untuk BTK diajarkan oleh ustazah yang sudah memiliki keahlian untuk mengajarkan agama lebih dalam kepada semua siswa, sehingga siswa untuk nilai spiritual atau religius bisa lebih meningkat, lebih berkembang, sehingga meskipun berada di sekolah negeri, namun untuk ilmu keagamaannya, terutama untuk agama Islam, bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Selain ekstrakurikuler BTK, ada juga ekstrakurikuler drum band yang dilakukan pada hari Senin dan hari Rabu. Selain mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kelas 6 juga selalu menjadi petugas upacara pada hari Senin, upacara bendera. Nah, ketika upacara bendera, petugasnya hampir setiap kali bertugas, saya ganti, kita rolling, agar semua siswa bisa merasakan menjadi petugas upacara, baik yang jadi pengibar bendera merah putih maupun yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran diferensiasi kelas 6 SD Negeri 2 Sokawera Korwilcam Dindik Somagede Kabupaten Banyumas. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.